Bab 681, Kendalikan Kaisar dan Perintahkan Para Bangsawan 4. Anda mungkin berpikir bahwa saya bersikap gegabah dalam masalah ini. Namun faktanya, mengirim ekspedisi hukuman terhadap saya, apapun caranya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya tidak berpikir Kaisar akan atau dapat melakukan apapun terhadap saya ketika saya memiliki cukup kekuatan untuk bersaing dengan pasukan Kekaisaran Longxuan. Namun, karena itu tidak terjadi sekarang, saya harus memanfaatkan kekuatan eksternal. Karena itu, begitu saya tumbuh cukup kuat, siapapun yang bermaksud jahat terhadap saya harus mempertimbangkan dengan saksama kemampuan mereka sendiri. Misalnya, ketika saya pertama kali tiba di Tanah Terlantar, saya melihat bagaimana orang-orang dari dinasti Bulan Biru merampok sumber daya di wilayah timur yang merupakan milik Kekaisaran Longxuan. Orang-orang itu tidak tahu malu atas perilaku mereka. Sebaliknya, mereka mengeksploitasi cengkeraman lemah Tanah Terlantar yang dimiliki Kekaisaran Longxuan. Ditambah lagi, lihatlah jalan yang ditempuh Kekaisaran Longxuan, jelas-jelas mereka menempuh jalan yang lemah. Saya yakin Kaisar sangat menyadari tentang bagaimana pasukan kita diganggu di dalam Tanah Terlantar. Namun, Kaisar tidak punya pilihan selain bersikap sabar dan membiarkan tiga negara lainnya merampok sumber daya mereka karena Kekaisaran Longxuan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan tiga negara lainnya. Ketika yang berkuasa ada di sekitar, yang lemah tidak punya hak. Singkatnya, aku harus membangun kekuatan yang kuat yang menjadi milikku, begitu kuat sehingga bahkan ketika aku menahan pangeran dan mengancam guru negara, Kaisar tidak akan memiliki keberanian untuk memusuhiku. Saat itu, yang kuinginkan lebih dari sekadar dia tidak memusuhiku, aku ingin dia bersikap ramah padaku. Senyum percaya diri mengembang di sekitar mulut Shen Yanxiao. Dia tahu bahwa untuk berdiri di puncak dunia, dia harus memiliki cukup kekuatan untuk menginjak orang-orang di bawah untuk naik ke puncak. Kelima binatang itu mendengar Shen Yanxiao dengan heran. Mereka akhirnya dapat melihat bahwa Shen Yanxiao tidak melakukan ini karena kurangnya pertimbangan, melainkan apa yang menurutnya berada di luar apa yang dapat mereka bayangkan. Kekuatan dan kemauan dahsyat macam apa yang ada dalam tubuh mungil ini sehingga mampu menggerakkan dia untuk memunculkan pemikiran-pemikiran yang belum pernah ada sebelumnya seperti itu. Dia menganalisis gaya Kaisar dari situasi di Tanah Terlantar. Setelah mempertimbangkan semua faktor, dia memperoleh keyakinan penuh untuk membalikkan arah kejadian. Mereka harus mengakui bahwa, sebagai laki-laki, mereka merasa rendah hati atas keberanian dan visi jauh ke depan yang ditunjukkannya. Kamu tidak pernah berhenti membuatku terkejut. Sebagai temanmu, aku akan mendukungmu apapun yang telah kamu rencanakan untuk masa depan. Yang Si menenangkan dirinya dari keterkejutannya dan berkata dengan tulus, di masa depan, terlepas dari kesulitan yang akan kau hadapi, kami dari Pantom tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Kau bebas melakukan apapun yang kau inginkan, kata Yan Yu sambil tersenyum. Kekhawatirannya telah sirna setelah pernyataan Shen Yanxiao. Kalau saja seorang gadis yang masih semuda itu dapat menyampaikan kata-kata yang begitu berani, maka sebagai lelaki, mereka tidak akan ketinggalan jauh. Xiao, aku sudah berpikir bahwa jika kamu seorang pria, aku takut kamu akhirnya akan menguasai setiap inci dunia. Jika kamu seorang pria, benua cemerlang akan memiliki sosok yang kuat dan tangguh. Xia harus memuji keberanian Shen Yanxiao. Dia visioner dan bijaksana. Dia percaya diri, cukup percaya diri untuk menjalankan rencananya untuk berdiri di puncak. Orang jarang akan mencapai sesuatu jika mereka tidak mempunyai keyakinan untuk melakukannya. Seorang pria, seorang wanita, mengapa aku tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan pria? Bagaimanapun, bukan berarti aku tidak mampu, tetapi aku tidak mau. Aku tidak tertarik untuk menguasai dunia. Aku hanya berharap tidak ada yang bisa menunjukku sehingga aku bisa hidup bebas dan damai. Shen Yanxiao terkekeh. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita lebih lemah daripada pria. Bab 682, apakah tidak apa-apa menjadi tsundere seperti ini? 1. Segala yang telah ia lakukan hingga kini adalah melindungi dirinya sendiri dan membuka segelnya. Selama proses ini, beberapa kejadian tak terduga memang mendorongnya ke medan badai. Namun, sekarang setelah ia sampai pada posisi ini, ia harus bertanggung jawab atas tanggung jawab yang dibawa oleh posisi ini. Di dunia ini, selain dirinya sendiri, ada lebih banyak keluarga dan teman yang ia sayangi dan ia merasa bertanggung jawab. Demi dirinya dan mereka,
ia harus menyingkirkan semua kemungkinan ancaman. Ia menginginkan dunia di mana tidak ada seorang pun yang berani menunjuk jari mereka dan di mana orang-orang yang ia sayangi dapat hidup di dunia ini dengan kebebasan dan kenyamanan serta bebas dari belenggu. Kelima binatang itu tidak berkata apa-apa lagi. Kekaguman di mata mereka adalah jawaban jujur mereka kepada Shen Yanxiao. Li Qi dipenjara sementara Pei Yuan dan Long Yue ditahan. Para pengawal kehormatan mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di antara atasan mereka. Mereka hanya berkeliaran di kota seperti biasa. Pei Yuan dan Long Yue ditahan, tetapi Shen Yanxiao tidak membatasi pergerakan mereka. Selama mereka tinggal di Sun Never Sets, mereka dapat berkeliaran dengan bebas di kota. Pembangunan Sun Never Sets masih berlangsung. Kedatangan utusan pada dasarnya dapat diabaikan di kota itu. Setelah menyingkirkan gangguan, Shen Yanxiao merekrut lebih banyak pekerja untuk mempercepat pembangunan kota. Atas perintahnya, Pei Yuan memberitahu para pengawal kehormatan yang ikut bersamanya untuk ikut serta dalam pembangunan kota. Su He menemukan semakin banyak produk mineral di wilayah timur. Beberapa bangunan telah didirikan di kota Sun Never Sets. Sebuah kota nyata perlahan terbentuk. Jika diberi cukup waktu, kota itu akan menarik perhatian dunia. Karena Shen Yanxiao sebelumnya telah mendemonstrasikan 8 binatang mistisnya, selama waktu ini, 3 kekuatan lain di tanah terlantar telah berperilaku baik. Tidak ada yang berani datang dan membuat masalah. Memanfaatkan masa damai ini, Shen Yanxiao mengerahkan segala sumber dayanya untuk membangun kota. Beberapa bulan berlalu, Shen Yanxiao menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Sun Never Sets yang usang memperoleh tampilan baru, penuh dengan gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan yang rapi dan bersih. Sun Never Sets akhirnya tampak seperti kota sungguhan. Shen Yanxiao dipenuhi dengan kegembiraan karena pembangunan kota akan segera selesai. Satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah, meskipun kekuatan Xiu telah pulih, dia belum mencapai tahap di mana dia dapat membuka segel berikutnya untuknya. Segel bulan bintang 7, kekuatan segelnya semakin kuat seiring beberapa level terakhir yang dibuka. Butuh waktu 3 hingga 5 tahun bagi Xiu untuk mencapai tingkat kekuatannya berikutnya, kecuali ada kota yang penuh dengan iblis yang memberinya cukup elemen gelap untuk meningkatkan kekuatannya. Shen Yanxiao sangat kesal, sampai-sampai dia tidak bisa tersenyum saat Sun Never Sets mulai datang. Berdiri di tembok kota Sun Never Sets, menatap daratan luas di luar, rasa frustrasi mulai muncul dalam hatinya. Dia tidak bahagia dan tertekan. Tiba-tiba, dia menyadari ada yang tidak beres di Sun Never Sets selama beberapa hari terakhir. Para anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua telah bertindak aneh. Mereka akan menghindari tatapannya. Sebelum dia sempat menanyai mereka akan mencari berbagai macam alasan aneh dan melarikan diri. Sakit perut adalah alasan yang paling umum. Yang paling membingungkan Shen Yanxiao adalah ketika seorang tentara bayaran setengah baya berkata dengan panik bahwa istrinya sedang melahirkan dan dia tidak bisa mengobrol dengannya. Kemudian, dia pun pergi. Shen Yanxiao terdiam. Pria ini telah mengikuti kelompok prajurit bayaran Serigala Gua ke tanah terlantar sendirian. Semua anggota keluarganya berada di Kekaisaran Longxuan. Yang membuatnya penasaran adalah Shen Yanxiao ingat dengan jelas sebelum prajurit bayaran ini memasuki tanah terlantar, dia mengeluh tentang kemalangannya dalam mencari istri. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba punya istri dan yang sedang melahirkan? Apakah ada semacam keajaiban yang terjadi? Bab 683, apakah tidak apa-apa menjadi tsundere seperti ini? 2. Shen Yanxiao sudah cukup mendengar alasan-alasan yang lucu, menyebalkan, dan murahan seperti ini. Dia bingung dengan apa yang terjadi pada pria-pria ini. Mereka baik-baik saja beberapa waktu lalu. Mengapa mereka menjauhinya seperti wabah akhir-akhir ini? Dia tidak menyiksa mereka, bukan? Shen Yanxiao yang sudah tertekan menjadi semakin tertekan. Ia bertekad untuk menjadi penguasa kota yang dicintai rakyatnya. Namun, tiba-tiba, ia menyadari bahwa ia telah menjadi monster yang mengerikan di mata rakyat. Dia ingin melampiaskan depresinya kepada binatang buas tetapi reaksi mereka membuatnya gila. Benarkah? Kurasa kau terlalu memikirkannya. Semua orang baik-baik saja. Kurasa kau terlalu lelah, jadi beristirahatlah. Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan wajah serius, tetapi tangannya disembunyikan di saku. Sesekali ia mengalihkan pandangannya. Ada yang aneh tentang dirinya. Apakah kamu yakin? Shen Yanxiao tidak menyadari keanehan tindakan Tang Nazi karena dia masih kesal. Ya,
Kamu bisa bertanya pada Yu jika kamu tidak percaya padaku. Tang Nazi mengangguk cepat. Yan Yu, yang berada di samping, berdeham. Namun, suaranya masih terdengar agak tidak wajar. Bagaimana kalau aku memberkatimu? Bagaimana kalau kau beristirahat? Aku sama sekali tidak lelah. Shen Yanxiao memasang wajah muram. Mengapa dia merasa bahwa Tang Nazi dan Yan Yu berusaha menyingkirkannya? Mengapa, tiba-tiba, dia menjadi begitu tidak populer? Nah, di mana dua orang lainnya dan pedagang yang tidak jujur itu? Aku belum melihat mereka sejak pagi ini. Kemana mereka pergi dan siapa yang mereka coba celakakan? Shen Yanxiao melihat sekeliling tetapi gagal menemukan Qixia, Yang Xi, dan Li Xiaowei. Biasanya, kelima binatang itu tidak dapat dipisahkan. Mengapa mereka berpisah hari ini? Ah, mereka sudah pergi ke toilet. Mereka sakit karena makan kemarin. Ya, kau tahu, Tang Nazi buru-buru menjelaskan. Sangat disayangkan alasan yang mereka kemukakan sangat lemah. Mereka diare. Bisakah kau menemukan hal lain yang lebih tidak masuk akal? Shen Yanxiao tidak tahu bagaimana harus menjawab. Alasan Tang Nazi tidak lebih baik dari tentara bayaran yang secara ajaib telah menjadi seorang ayah. Tang Nazi tidak berkata apa-apa. Dia menatap Yan Yu dengan tatapan memohon. Yan Yu menghela napas. Mereka punya sesuatu yang harus diurus. Oh. Shen Yanxiao tahu bahwa Tang Nazi dan Yan Yu tidak berencana memberitahunya kemana ketiga bajingan lainnya pergi. Shen Yanxiao telah mengalami begitu banyak kemunduran sehingga dia kehilangan minat untuk menyelidiki lebih jauh. Dia merasa sangat tertekan sehingga dia mulai membungkuk. Kelompok prajurit bayaran serigala gua itu menyelinap, dan kelima binatang itu bersikap sangat rahasia dalam tindakan mereka. Tampaknya semua orang menyembunyikan sesuatu darinya. Perasaan tidak mengetahui rahasia semacam ini membuatnya kehilangan akal sehatnya. Shen Yanxiao berbalik dan pergi. Dia terus memikirkan apa yang salah. Tiga kekuatan lainnya telah berperilaku baik akhir-akhir ini. Mereka tidak membuat masalah apapun. Pei Yuan dan Long Yue sudah mulai tenang. Seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Li Qi yang malang itu mati kelaparan tak lama setelah dia dipenjara. Shen Yanxiao tidak dapat menemukan apapun yang mungkin salah. Duduk di dalam rumah penguasa kota yang baru saja selesai dibangun, Shen Yanxiao menangkupkan tangannya di dagunya dan menatap Vermilion Bird yang duduk di sampingnya. Aku tidak tahu kemana Jiu pergi, dan aku bahkan tidak dapat menemukan Xiao Feng. Hanya kau dan Phoenix kecil yang bersamaku sekarang. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Shen Yanxiao mendesah. Ia sudah terbiasa melakukan segalanya dengan teman-temannya. Dulu suasananya sangat ramai. Sayangnya, tiba-tiba suasana menjadi dingin dan suram. Lebih buruk lagi, reaksi orang lain saat melihatnya membuatnya terdiam. Bab 684, apakah tidak apa-apa menjadi tsundere seperti ini? 3. Kau membawaku ke sini, kan? Di sini, jika kau bosan, kau bisa bermain dengan Little Phoenix. Suasana hati Vermilion Bird berkebalikan dengan Shen Yanxiao. Vermilion Bird sangat gembira karena ia bisa menikmati kebersamaan dengan tuannya sendirian tanpa ada saingan yang mengganggu perhatiannya. Vermilion Bird sungguh-sungguh berharap agar orang-orang itu meneruskan perilaku aneh mereka sehingga mereka tidak akan datang dan menculik tuannya. Burung Vermilion membawa burung Phoenix kecil ke Shen Yanxiao. Dia menggunakan jarinya dan menyentuh perutnya yang bulat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menikmati sentuhan lembut dan berbulu itu. Cu gelombang. Si burung Phoenix kecil menyipitkan matanya karena merasa senang. Saat ini, si burung Phoenix kecil tidak terlihat seperti burung Phoenix, melainkan hamster saat bertingkah imut seperti ini. Baru-baru ini, Little Phoenix diberi makan dengan baik. Bulu-bulu halusnya yang halus telah menghilang. Bulu-bulu kecil dan lembut menutupi Little Phoenix, membuatnya semakin menggemaskan. Sudahlah, Shen Yanxiao mendesah. Suasana hati yang depresif bukanlah suasana hati yang cocok untuknya. Dia berdiri dan kembali ke kamarnya. Sejak dia datang ke tanah terlantar, dia hanya punya sedikit waktu untuk mengembangkan aura tempur dan kekuatan sihirnya. Keduanya masih pada level yang sama seperti saat dia berpartisipasi dalam turnamen antar akademi. Dia duduk bersila di atas tempat tidur. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam, memfokuskan pikirannya, dan memasuki danau hatinya. Di danau hati yang tenang itu, dia menemukan sesosok tubuh yang tinggi dan ramping berdiri di sana. Xiu, berapa lama lagi sebelum kamu bisa membuka segel tingkat berikutnya untukku?
Shen Yanxiao menatap Siu yang sangat tampan dan memiringkan kepalanya dengan penuh tanya. 2 bulan, paling lama, kata Siu perlahan. Suaranya begitu dingin, namun Shen Yanxiao merasakan kehangatan. 2 bulan, itu akan menjadi waktu yang hampir bersamaan ketika Sun Never Sets akan selesai. Ini adalah berkah ganda, Shen Yanxiao mengangguk, sambil terkekeh. Kurasa begitu, kata Siu. Kalau begitu, aku tidak boleh bermalas-malasan lagi. Aku harus menggunakan waktu ini untuk mengejar ketertinggalanku dalam pengembangan aura pertempuran dan kekuatan sihir. Kalau tidak, membuka segel tidak akan efektif jika kekuatanku belum meningkat. Shen Yanxiao tahu bahwa dia telah mencurahkan banyak energi, bahkan mungkin terlalu banyak, untuk membangun Sun Never Sets. Dia membawa 8 binatang mistis bersamanya, tetapi dunia ini luas dan tak terbatas. Dia tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada musuh kuat lainnya yang berkeliaran. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya, dia dapat bersiap untuk mencegah kemalangan seperti itu. Ya, jawab Siu lembut. Shen Yanxiao tidak mengatakan apa-apa lagi dan memfokuskan seluruh pikirannya pada kultivasi. Saat dia mulai berkultivasi, ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Siu berdiri di danau hatinya, mondar-mandir di sekitar pantulan Shen Yanxiao. Dulu, ia mengira tuan rumahnya terlahir sebagai orang yang tidak berguna. Saat itu, ia hampir menyerah untuk sembuh. Namun, dalam semalam, Shen Yanxiao mengalami perubahan drastis. Ia berubah dari seorang pecundang bodoh yang dibenci semua orang menjadi seperti sekarang. Hal itu sendiri sudah sangat menakjubkan. Shen Yanxiao bagaikan benih yang terkubur di dalam tanah. Siu menyaksikan bagaimana ia tumbuh di bawah sinar matahari. Ia menggunakan kekuatannya sebagai air untuk mengairinya, membantunya melangkah menuju puncak. Menatap wajah halus yang terpantul di cermin, mata Siu yang dingin diselimuti oleh cahaya. Baginya, semua penampilan manusia itu sama saja. Baik mereka cantik maupun jelek. Pada akhirnya, mereka hanyalah kumpulan aneh dengan ciri-ciri yang sama baginya. Dia telah lama memperhatikan Shen Yanxiao, seorang manusia yang telah lama berhubungan dengannya. Namun, wajahnya mewakili lebih dari sekadar kumpulan fitur yang aneh. Baginya, fitur-fitur yang berbeda ini memiliki nama, Shen Yanxiao. Seorang gadis yang tumbuh sedikit demi sedikit di depan matanya. Bab 685, apakah tidak apa-apa menjadi tsundere seperti ini? 4. Siu ada di sana untuk semua yang terjadi pada Shen Yanxiao. Siu tidak berkomentar tentang teman-teman di sekitarnya yang bertindak eksentrik. Manusia selalu punya berbagai alasan untuk perilaku mereka. Orang-orang itu tidak penting bagi Siu. Namun, keanehan perilaku tersebut telah mengganggu pikiran seorang gadis. Siu menatap danau hati yang tak berujung itu. Dia menyipitkan mata emasnya. Saya yakin hari itu akan segera tiba. Bisikannya membingungkan. Ketika Shen Yanxiao bangun dari kultivasinya, hari sudah sore keesokan harinya. Dia sudah lama tidak makan, tetapi dia tidak merasa lapar. Meski begitu, sambil menepuk perutnya yang kosong, dia tetap memutuskan untuk mencari makan. Dia melangkah keluar dari rumah bangsawan kota, tetapi tidak melihat burung vermilion dan burung phoenix kecil. Ketika dia berdiri di luar rumah bangsawan, keraguan memenuhi matanya. Seolah-olah kota besar itu menjadi kosong dalam semalam. Dia tidak dapat melihat siapapun, baik di tembok kota maupun di jalan-jalan. Saat itu sore hari, secara teori, pekerja konstruksi seharusnya masih bekerja. Kemana semua orang pergi? Semuanya aneh. Shen Yanxiao mencoba menghubungi burung vermilion tetapi tidak mendapat respons. Ini berbeda dari saat dia berada di makam matahari. Dia bisa merasakan bahwa hubungan spiritualnya dengan burung vermilion tidak terputus. Hanya saja burung vermilion tidak membalas. Kok bisa sih? Cuma dalam semalam vermilion bird malah mengkhianatinya. Shen Yanxiao berkeliaran secara acak di Sun Never Sets, mencari di setiap inci kota, tetapi dia tidak melihat seorang pun. Apa yang terjadi? Pikiran Shen Yanxiao menjadi tidak tenang. Dalam semalam, semua orang di kota itu menghilang, meninggalkan kota yang kosong dan membingungkannya. Mungkinkah tadi malam, ketiga kekuatan telah melancarkan serangan rahasia? Shen Yanxiao ketakutan. Itulah penjelasan paling masuk akal yang dapat dipikirkannya. Namun, tidak ada tanda-tanda perkelahian dimanapun, juga tidak ada darah di tanah. Dia bahkan tidak bisa mencium sedikit pun bau darah. Kemana semua orang pergi? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Siu,
bisakah kau memberitahuku di mana semua orang berada? Shen Yanxiao mengepalkan tangannya. Dia harus menoleh ke Xiu. Bawah tanah. Xiu memberinya petunjuk. Bawah tanah. Mereka pergi ke kota setan bawah tanah. Ini mengejutkan. Namun, Shen Yanxiao tidak pernah mempertanyakan kata-kata Xiu. Dia langsung menuju pintu masuk kota bawah tanah. Saat dia mendekati kota bawah tanah, seberkas cahaya terang tiba-tiba melintas di depan matanya. Shen Yanxiao mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya dari silau. Detik berikutnya, tangannya digenggam oleh tangan yang hangat. Tutup matamu untuk saat ini. Shen Yanxiao mendengar suara Qixia yang penuh magnet. Sebelum Shen Yanxiao sempat bereaksi, Qixia telah menutupi matanya dengan tangannya. Qixia, apa yang kamu lakukan? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Ikutlah denganku. Qixia terkekeh. Ia meraih tangan Shen Yanxiao yang lembut dan halus dan melangkah maju. Mata Shen Yanxiao tertutup oleh tangan Qixia. Dia tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia menyerah dan patuh mengikutinya. Setelah beberapa waktu, ketika Shen Yanxiao merasa dia telah berjalan melintasi seluruh kota bawah tanah, Qixia akhirnya berhenti. Oke sekarang, apa? Shen Yanxiao dipenuhi dengan kebingungan. Ketika tangan yang menutupi matanya perlahan menjauh, Shen Yanxiao membuka matanya, masih bingung. Dia benar-benar terpesona dengan apa yang ada di depan matanya. Bab 686, ini pesta Anda, 1. Kota bawah tanah itu dalam keadaan gelap gulita, seolah-olah tengah malam, tetapi langit malam itu dihiasi bintang-bintang yang bersinar, mengelilingi bulan terang yang bersinar di langit. Pemandangan ini seindah langit malam. Kalau saja dia tidak tahu bahwa dirinya ada di bawah tanah dan hari masih siang, Shen Yanxiao pasti akan yakin bahwa dia sedang berdiri di bawah langit berbintang. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas kepalanya. Seolah-olah dia bisa meraih dan memanen bintang-bintang itu. Apakah kamu menyukainya? Ada sedikit rasa sayang dan kebahagiaan dalam suara Qixia. Shen Yanxiao membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sejak dia tiba di tanah terlantar, awan gelap adalah satu-satunya yang menggantung di atas kepalanya. Dia bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat langit berbintang. Xiao Xiao, selamat ulang tahun, bisik Qixia kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao terkejut. Kemudian, sesaat, dia terhanyut. Tuan Kota, selamat ulang tahun. Banyak orang melangkah keluar dari kegelapan dengan masing-masing dari mereka memegang kristal cahaya berkilauan di tangan mereka. Di ruang bawah tanah yang gelap ini, kristal cahaya di tangan mereka seperti bintang jatuh. Tang Nazi, Yan Yu, Yang Xi, dan Li Xiaowei adalah 4 orang yang berdiri di depan kerumunan. Kristal-kristal cahaya tampak sangat mencolok di tangan mereka. Mereka melangkah ke arah Shen Yanxiao dan menaburkan kristal-kristal cahaya di sekitarnya. Untaian cahaya bintang menyebar ke setiap arah, membuatnya seindah Bima Sakti. Kamu, Shen Yanxiao terkejut sekaligus gembira. Dia tidak menyangka akan melangkah ke dalam situasi seperti ini. Hei, bodoh, bagaimana mungkin kau bisa lupa ulang tahunmu? Syukurlah kita mengingatnya. Kalau tidak, kau tidak akan pernah ingat bahwa hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-14. Tang Nazi mengusap kepala Shen Yanxiao. Bagaimana kamu melakukannya? Shen Yanxiao mengangkat kepalanya dan menatap dunia bawah tanah yang sama menakjubkannya dengan malam berbintang. Kami menggunakan kristal cahaya yang telah diproses oleh Yang Xi, sehingga menjadi lebih terang dalam rentang yang lebih kecil. Apa yang Anda lihat adalah hasil kerja keras kami selama berhari-hari. Yan Yu tersenyum dan menjawab pertanyaan Shen Yanxiao. Cahaya kristal cahaya sulit dimanipulasi. Ada lebih dari 10.000 kristal cahaya di atas sana. Biasanya, dunia bawah tanah akan terang benderang oleh ribuan kristal cahaya. Namun, dengan bantuan Yang Xi, kecerahan kristal cahaya telah sangat berkurang. Meskipun kristal cahaya berkilauan menawan, kristal cahaya itu tidak akan menerangi seluruh area di sekitarnya. Shen Yanxiao tidak dapat membayangkan betapa besar usaha yang telah mereka lakukan untuk menciptakan langit malam berbintang untuknya. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang di kota itu begitu merahasiakan tindakan mereka akhir-akhir ini. Ternyata mereka telah mempersiapkan ulang tahunnya secara pribadi. Siang hari, mereka sibuk membangun kota. Mereka hanya punya waktu untuk membuat puluhan ribu kristal cahaya di kegelapan malam. Mereka juga harus memasang kristal cahaya itu di langit-langit. Menyadari betapa banyak pikiran dan usaha yang telah mereka lakukan,
hati Shen Yanxiao dipenuhi dengan kehangatan. Untuk menciptakan pemandangan ini untuknya, mereka pasti hanya punya sedikit waktu istirahat selama beberapa hari terakhir. Mereka menciptakan pemandangan yang luar biasa ini untuknya terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam, karena ada benjolan di tenggorokannya. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu. Dia tidak tahu kapan dia dilahirkan. Dia tidak tahu kapan ulang tahunnya, apalagi untuk merayakannya. Ia sudah terbiasa hidup tanpa ulang tahun. Ia tidak pernah membayangkan akan ada orang yang peduli dengan hari ulang tahunnya selain dirinya sendiri. Ini adalah ulang tahun pertama dan paling tak terlupakan yang dirayakan Shen Yanxiao dalam 2 kehidupannya. Aku senang kamu menyukainya. Semua usaha kita tidak sia-sia. Mereka harus mencoba segala cara untuk menghindari Shen Yanxiao agar dia tidak menemukan kejutan ini sebelum waktunya tiba.